Siswa sendiri yang masuk ke sana, kita mendorong ke sana, tapi nggak pernah kita lihat. Oke, terima kasih pada semua yang telah hadir di sini. Kita lanjutkan untuk perbincangan yang sesi 2 ya Pak ya. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang kita sampaikan. Jadi mumpung Pak Irwantoni ini datang, beliau ini memang super sibuk ya. Sengaja kita undang ke sini. Ada beberapa hal yang saya menjadi pertanyaan yang sekiranya juga mudah-mudahan dari semua guru SMK yang lain itu bisa termotivasi dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Irwantoni. Ya, siap. Oke, sebelumnya sehat Pak? Alhamdulillah Mas. Baru pulang Jawa ya Mas? Oh iya, alhamdulillah. Sama ini yang punya channel YouTube juga baru pulang Jawa. Oke, terima kasih. Begini Pak Tony, jadi selama ini yang menjadi pertanyaan saya secara pribadi, kemudian mungkin ada beberapa guru yang sekiranya bertanya-tanya bagaimana cara kita merubah mindset siswa ketika khususnya kelas 12 ya Pak ya. Jadi seperti tadi ketika saya mendengarkan untuk perbincangan yang pertama itu memang kita menghargai prosesnya seperti apa. Jadi jangan sampai di proses terakhir kita bersibuk ya. Nah, contoh ini memang pertanyaan itu akan saya sampaikan ke Pak Tony memang sesuai momennya. Jadi anak-anak yang kelas 12 ini sebentar lagi mereka lulus, kemudian mereka juga akan menentukan pilihan apakah nanti bekerja atau apakah nanti dia kuliah atau usaha sendiri. Nah, banyak yang terjadi selama ini yang saya dengar mungkin dari Bapak Ibu guru juga, semua juga mendengar. Jadi motivasi untuk anak-anak setelah lulus dari SMK itu kurang. Artinya begini Pak, memang untuk SMK itu diprioritaskan untuk bekerja. Tetapi ada beberapa atau banyak anak siswa yang sudah lulus, itu mereka semangatnya untuk bekerja, entah alasannya apa, misalkan dia misalkan harus dituntut ke luar Jawa atau luar kota. Banyak orang tua yang mengeluhkan jangan, kalau bisa deket seperti itu. Jadi bagaimana kiat-kiat biar kami sebagai Bapak Ibu guru untuk memotivasi para siswa tersebut biar nanti ketika lulus mereka punya acuan, memiliki motivasi, semangat agar bisa menentukan langkah hidupnya ke masa depan. Gitu Pak Tony. Oke. Jadi sebenarnya begini ya, kita ini sudah kadung harus memperbaiki hal yang sudah rusak berat. Jadi kalau ada yang muda menyatakan ada sesuatu sarana alat rusak berat, pasti akan bicara lem biru aja Pak, ganti dengan yang baru. Iya. Nah ini anak pelajar ini kan saya katakan sudah rusak berat. Kenapa? Karena 2019, 2020, 2021 dia ini kan alumni 2021, 22, 23, 24. Artinya dia masuk dari sanawiyah, SMP masuk ke kita itu masih dalam darurat COVID. Ya, ini sumber daya kita. Nah, trauma itu butuh waktu untuk dia dalam posisi standar lagi. Itu satu. Yang kedua, tadi saya katakan ada asesmen diagnostiknya, ada asesmen formatifnya yang kita sebut dengan proses, ada sumatifnya yang sekarang PSKL atau asas ini. Itu mekanisme. Pertanyaan saya sama dengan tadi. Kalau saya mau membuat satu rangkaian logam yang akan saya buat misalkan sebagai tempat pot bunga. Logam ini berupa besi mungkin 10 mili, 8 mili. Tapi saya tidak peduli dengan dia berkarat atau tidak. Apa yang terjadi? Saya bicara kayak ini dengan Pak Anton karena dia lulus dari akademi yang di Solo yang bonafit.
SMK-nya juga Bonawit, saya tahu persis. Jika identifikasi, jika materi, raw materialnya itu dianggap tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa kita lakukan dalam proses, tadi persis dengan kita membuat kue bolu tadi. Clear ya? Iya, clear. Jadi di PPDB 2024 nanti saya berharap teman-teman yang ada di Tunas Pemuda ini mulailah merapatkan barisan lagi, baca regulasi, lihat reformasi bidang manajemen kita, maunya apa, yayasan maunya apa dari segi kualitas, yayasannya mau apa dalam segi kuantitas. Sama dengan kita, gitu kan? Sehingga ketika visi misi tujuannya sudah klop dan sama, baru kita lihat kita mau pakai tool apa nih. Mau kata yayasan ya udah nggak usah pusing-pusing lah guru lah, saya panggil ini aja lah, konsultan psikologis. Saya mau konsultan yang melaksanakan rekrutmen dalam bidang psikologisnya. Jadi nanti akan ada kesimpulan, layak tidak siswa ini ada di AKL? Layak nggak siswa ini ada di TBSM? Layak nggak siswa ini ada di RPL? Jadi berdasarkan tes psikologisnya itu, baru dia menempati konsentrasi kaliannya. Kalau sekarang kan tidak. Siswa sendiri yang masuk ke sana, kita mendorong ke sana, tapi nggak pernah kita lihat, bener nggak nih anak? Mau diri dia. Jangan-jangan karena teman-teman MTS SMP-nya banyak ke sana, mereka masuk ke sana. Kan bahaya nih. Atau mungkin ada faktor dorongan dari keluarga atau lingkungannya. Ya udah di RPL aja bagus, tapi sebenarnya bukan style dia di RPL, style dia mungkin di TBSM. Nah, kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, kecocokan, dengan passionnya dia, kita paksakan dalam proses, endingnya rusak, Mas. Nah, sekarang kita balik lagi, bagaimana meningkatkan dari motivasi itu? Saya sering berpikir begini, Mas. Bikin saya tuh kadang-kadang 3 tahun mereka sekolah di wilayah Tangerang, dekat dengan kereta cepat Jakarta, dekat dengan kereta Jabodetabek, dekat dengan kendaraan Transjakarta, dekat juga dengan Masjid Lama Banten, dekat juga dengan Istora Senayan Jakarta. 3 tahun dia sekolah, tapi yang saya sebutkan tadi mereka nggak pernah memanfaatkan itu. Tiba-tiba 3 tahun mereka harus bekerja di Jakarta, pasti nanya, saya ke Harmoni lewat apa ya? Oh iya. Artinya sekolah kita kurang dalam hal bagaimana kurikulum sosial. Nah, itu kan terkenal dulu ada yang namanya field trip, outing class, dihidupkan gitu, ya kan? Jangan sampai ya seperti kita lihat di media lah gitu ya, ada tulisan silakan tap di sini gitu kan, masuk tol. Ya pintu tolnya nggak kebuka-buka, kenapa? Dia cuma silakan tap di sini, tulisan itu yang dia tap, padahal bukan di sininya, Mas. Ya, harusnya dia nge-tap alat itu adalah di sensor barcode-nya. Banyak yang salah kan? Sama dengan simbol ketika masuk ke toilet. Simbol wanita, ladies, simbol laki-laki, gentleman ya. Kalau yang ladies kan cuma simbol rok ya. Iya. Yang gentleman lurus. Iya kan? Iya. Kalau kita punya anak, maaf saya katakan, tidak di dua-duanya, nanti dia pipis di mana? Simbol ini bukan saya, simbol ini bukan saya. Tetapi kita sudah terlanjur dalam 3 tahun nih anak lulus. Paham ya? Iya. Nanti saya nggak mau saya disebut dengan rasis, enggak juga. Artinya melayani itu, melayani siswa, anak didik kita, memotivasi anak didik kita, ada latar belakang untuk itu, ya kan? Kan banyak anak yang orang tuanya dokter, anak yang dipaksa ikut dokter juga, ketika dia sudah lulus, masuk ke koasnya dia nggak mau. Kenapa? Passion-nya nggak di dokter. Oh. Artinya apa? Kalau bahasanya itu, lu mah salah jurusan ini. Tapi kalau kita katakan salah jurusan, istilah kurikulum nggak ada jurusan lagi. Kalau dulu Mas Pri itu, jurusannya Grogol, Slipi, Tomang, Blok M. Dulu ya gitu. Kayak gitu kira-kira Mas ya. Jadi memotivasi itu, simpulannya kita lihat dulu raw material, sumber daya manusia kita.
kemudian pakai alat apa dalam prosesnya, baru kita gunakan tool penilaiannya, ya kan? Kita juga kan ada sekolah tidak boleh, artinya mengklasifikasikan syaratnya harus gini. Apa namanya? Sekarang tuh ada sekolah eksklusif ya. Eksklusif ya. Ya, padahal tidak boleh eksklusif. Sekolah kita harus inklusif gitu ya Mas Giatna ya. Iya. Nah, artinya kita kan nggak bisa menolak dengan kekurangan fisik anak. Tapi tujuan kita satu. Tujuan kita satu. Dengan fisik kekurangannya ini kita yakinkan anak ini termotivasi, percaya diri nggak bahwa dia akan sukses. Ya kan? Mungkin kalau saya ngobrol dengan Anton berjam-jam, dulu ada ahli fisika yang dapat Nobel, yang secara fisik kita lihat luar biasa kekurangannya, Stephen Hawking. Tapi yang normal kalah dengan dia. Teori radiasi bahwa bumi kita semakin dekat dengan sumber panas di planet itu. Jadi tetap semangat Mas, cuman rubahlah sedikit ini. Ya kalau memang berani bener ya, kita harus berani bener. Artinya dengan spek tinggi sekian, berat badan sekian, dengan kemampuan intelijensianya anak sekian, tes potensi akademik sekian, baru bisa masuk. Tapi yang terjadi apa? Anak yang tidak masuk spek itu ditolak oleh kita. Iya. Sanggup nggak Mas Gi kalau kita nolak? Nggak mungkin ya, sekolah-sekolah di sekitar senang juga, wah banyak penolakan nih. Iya. Jadi saya sering bicara begini, Mas Anton. Dulu kalau kita mau masak beras menjadi nasi, beras itu kita tampi, apa namanya Mas Pri? Ditampi ya? Ditampi. Oke. Nah berarti kan ada nanti yang keluar itu gabah. Iya. Gabah kotoran. Ada menir itu yang kecil-kecil, buat anak ayam ini. Ada beras yang patah-patah. Nah kalau zaman dulu kotoran udah pasti buang, gabah dikumpulin. Siapa tahu nih gabah masih ada isinya, bisa buat bibit. Yang menir dikumpulin buat makan anak ayam, anak burung. Ingat zaman saya dulu, yang patah-patah itu biasanya dikumpulin buat apa? Buat bubur. Yang bagus, inilah yang jadi nasi. Coba sekarang saya tanya, masih ada nggak yang melakukan itu? Enggak ada lagi. Orang langsung masuk rice cooker kok. Berarti kalau zaman dahulu segala sesuatu itu hal yang sekiranya itu dijadikan sampah itu bisa dimanfaatkan gitu. Manfaat. Jadi manusia itu beda dengan industri yang bukan manusia. Kalau saya katakan pendidikan itu industri nggak? Jawabannya? Industri. Loto sekarang izinnya juga sudah berizin mendirikan. Mungkin gitu ya, bukan lagi sosial. Iya kan? Manusia itu bagian daripada industri. Tapi bedanya apa? Manusia itu punya jiwa, beda dengan benda. Oke, terima kasih Pak Irwantoni yang memaparkan beberapa ilmu nih. Ya. Amin. Kadang saya sendiri secara pribadi juga butuh wawasan juga, kemudian nanti bisa teman-teman guru semua, tidak hanya di SMK Tunas Pemuda, begitu juga dengan SMK yang lain. Amin. Ujungnya adalah demi anak-anak kita semua. Amin. Jadi apa yang kita lakukan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi mereka. Amin. Dan kita pun sekali lagi Pak, ya kita butuh guru. Jadi kalau kita ingin mencari ilmu, walaupun kita sudah menjadi guru, tapi di atasnya kita butuh guru ya. Seperti Pak Irwantoni yang sebagai Korwas SMK Kabupaten Tangerang, ya bersyukur sekali sudah hadir di tempat kita, memberikan motivasi yang sangat menguatkan kita, bagaimana nanti kita melangkah ke depannya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irwantoni, semoga selalu diberikan kesehatan, murah rezeki, kemudian bisa bermanfaat lebih lagi di usia-usia. Ngomong-ngomong Pak Tony, sebentar lagi untuk masa pensiun berapa tahun? Ya kalau NIP saya kan 1966. 1966. 1966 berarti 2 tahun lagi. Ditambah 60.
2026. Berarti Sekali lagi. tinggal 2024. Berarti 2 tahun tinggal- lagi. Nah, ya wis, 2 nanti tahun saya lagi. kerja di channel YouTube-nya Mas Pri aja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ketika sudah pensiun kita membutuhkan Amin ya Allah, Pak amin. Tony, Sehat selalu ya. ya, atau untuk kedepannya ada lembaga yang sudah lebih baik lagi, Amin ya Allah. bisa kita undang lagi. Amin. Oke, terima kasih kepada semuanya. Cukup sekian bincang-bincang kali ini dengan tamu istimewa kita yang sudah memberikan banyak hal, ilmu yang bermanfaat demi kebaikan kita semua. Oke, kita akhiri Thank you, Mas. untuk Keren. acara pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Untuk semuanya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.